Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Satria dengan NIM C1C019008 dari kelas R10 Akuntansi dalam mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dibimbing oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Kali ini kita akan membahas tentang pengendalian keuangan. Apa sih pengendalian keuangan itu? Mari kita simak penjelasannya di dalam video berikut ini. Ada beberapa materi pembahasan. Di antaranya yang pertama, mengapa manajemen keuangan itu penting dalam pengendalian keuangan. Yang kedua, apa saja fungsi keuangan. Yang ketiga, apa definisi pengendalian keuangan. Keempat, apa saja pengendalian terpadu dalam pengendalian keuangan. Yang kelima, apa saja faktor-faktor kontekstual dalam pengendalian keuangan. Keenam, bagaimana pertimbangan-pertimbangan rancangan. Dan yang terakhir yang ketujuh, bagaimana pengendalian dalam era pemberdayaan. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengembalian perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Kemudian untuk fungsi keuangan itu sendiri, yang pertama, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Itulah berupa dua fungsi dari keuangan. Kemudian kegiatan yang melibatkan manajer keuangan, yaitu diantaranya yang pertama, dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya kepada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. Yang keempat, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Kemudian definisi pengendalian keuangan. Umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan satu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif yang dipilih. Bagaimanapun, para manajer secara khusus memiliki peluang untuk dapat mendeteksi hasil-hasil keperilakuan. Kemudian, perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Kemudian pengendalian terpadu. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi
juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Kemudian yang kedua, operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Kemudian umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang terakhir, yang keempat, interaksi pengendalian. Saling keterkaitan di antara sub-subsistem pengendalian juga memegang peran yang penting atas hasil yang kurang memuaskan. Faktor-faktor kontekstual. Yang pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Kemudian yang kedua, stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Kemudian yang ketiga, motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang yang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Yang keempat, faktor-faktor proses. Suatu faktor proses dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari, dan biaya-biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Pertimbangan-pertimbangan rancangan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Salah satu tujuan utama sistem penilaian diagnostik adalah menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Kemudian sistem kepercayaan. Pada umumnya sistem kepercayaan bersifat singkat serta syarat nilai dan inspirasional. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Yang kelima, penyeimbangan, pemberdayaan, dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah menonton, menyimak penjelasan dari video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan, kekurangan, ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.